True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Shalom sahabat kehidupan, kembali lagi berjumpa dengan Anda. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa, Bapa kami dalam sorga, kami sapa panggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap pemberitaan firman Tuhan dapat, setiap message dapat dideliver, dapat disampaikan dengan baik di tanah hati yang subur. Engkau urapi setiap kami, percaya sebab pengurapan itulah yang akan mengajari kami. Roh Kudus, tanpa Engkau yang membukakan, tanpa Engkau yang mewahyukan, maka kami tidak akan pernah bisa menangkap esensi dari apa yang Engkau ingin kami kerjakan dan lakukan. Oleh sebab itu, biarlah kami benar-benar ditundukkan kepada hadirat-Mu, ditundukkan pada urapan-Mu, ajar kami bersiap mendengar dan melakukan adanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Ya, hari ini saya mau membagikan Anda sesuatu dari 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 6. Di sana Paulus mengingatkan kembali jemaat Korintus tentang apa yang terjadi terhadap bangsa Israel ketika mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. 1 Korintus pasal 10 ayat 1, mulai aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Paulus mengingatkan jemaat Korintus hari itu bahwa bangsa Israel selama pengembaraan di padang gurun, sebenarnya Paulus berkata ada 5 dosa besar yang dikerjakan oleh orang Israel selama mereka mengembara 40 tahun di padang gurun dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Saya setuju dengan Derek Prince ketika dia berkata hal yang sama, bahwa ada 5 dosa besar yang coba diingatkan oleh Paulus. Dosa pertama pada ayat 6 yang tadi kita sempat baca, ayat 6 berkata, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Kata menginginkan hal-hal yang jahat dalam bahasa Inggris menggunakan kata lust. Lust from everything that evil. Ada sebuah hawa nafsu terhadap segala sesuatu yang jahat. Itu dosa pertama bangsa Israel. Coba Anda lihat ayat ke-7, Anda akan temukan dosa kedua dari bangsa Israel. Dosa kedua dari bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, ayat 7 berkata, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Jadi dosa pertama adalah lust, hawa nafsu terhadap sesuatu yang jahat yang Tuhan tidak inginkan. Yang kedua, mereka menjadi penyembah berhala. Dosa ketiga ada pada ayat yang ke-8. Ayat 8 berkata, janganlah kita melakukan percabulan. Jadi dosa ketiga adalah percabulan. Pertama, hawa nafsu. 2, penyembahan berhala. Ketiga, percabulan. Dosa keempat, ayat yang ke-9, janganlah kita mencobai Tuhan. Berarti dosa keempat dari bangsa Israel adalah mereka mencobai Tuhan. Dan yang kelima, dosa kelima bangsa Israel ayat 10 berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dosa kelima adalah unthankfulness, ungratefulness, dosa ngomel, dosa bersungut-sungut. Dan yang menarik ayat 11, kalau Anda baca ayat 11, kemudian Paulus mengulang kembali apa yang dia katakan pada ayat yang ke-6. Tujuan mengapa dia menyampaikan peringatan ini, tujuan mengapa dia mengingatkan mereka ulang terhadap apa yang dikerjakan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun yang mendukakan hati Tuhan.
ayat 6 dan ayat 11 bicara kembali lagi penekanan yang sama. Dan dia berkata, semuanya ini aku peringatkan kepadamu supaya, perhatikan ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dan Paulus berkata, mengapa dia mengingatkan ulang tentang 5 dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun adalah, sebab dia berkata, sebab itu menjadi sebuah contoh dan peringatan kepada Anda dan saya. Kenapa menjadi peringatan kepada gereja Korintus hari itu? Mengapa menjadi peringatan kepada kita yang hidup di zaman akhir ini yang sama dengan mereka? Kenapa? Dia berkata, sebab itu menjadi peringatan, sebab apa yang mereka kerjakan, bangsa Israel lakukan 5 dosa besar tadi, dapat kita kerjakan hari ini, dapat terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Anda lihat, jadi ada satu bangsa Israel 40 tahun di padang gurun yang terpisah ribuan tahun dari jemaat Korintus hari itu, terpisah ribuan tahun lagi dari jemaat kita hari ini, keadaan kita hari ini. Tetapi tiba-tiba dia berkata, sekalipun terpisah ribuan tahun pada tempat yang berbeda, budaya yang berbeda, kultur yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, ras dan bangsa yang berbeda, tapi apa yang mereka kerjakan dapat dikerjakan oleh jemaat di Korintus yang terpisah ribuan tahun, dan yang terpisah dengan kita juga selama ribuan tahun, kita pun dapat melakukan hal yang sama. Bagi saya, kalau kita melakukan perbuatan yang sama sekalipun sudah terpisah oleh perbedaan kultur, budaya, waktu, ras, keadaan, maka itu bukan lagi sesuatu yang bisa disebut sebagai kebiasaan. Tetapi itu sudah pasti ada roh di balik itu semua. Ada satu roh yang sama yang dimiliki oleh bangsa Israel dapat terjadi dan bekerja dalam jemaat Korintus hari itu, dan dapat terjadi dan bekerja dalam kehidupan Anda dan saya hari ini. Ada satu roh, ada satu kuasa kegelapan yang bekerja di tengah-tengah mereka. Dan Paulus mengingatkan, hati-hati, sebab roh yang bekerja dalam hidup orang Israel dapat bekerja dalam kehidupanmu, jemaat di Korintus, dan tentu saja dapat bekerja dalam kehidupan Anda dan saya hari ini. Satu roh, bahasa Alkitabiahnya bicara tentang sebuah roh. Roh apa itu? Izinkan saya memberi nama roh ini, dan saya menyebutnya sebagai roh Mesir, sebuah roh perbudakan. Anda mungkin pernah mendengar pendeta berkhotbah, pada waktu zaman Musa orang Israel keluar dari Mesir, tetapi sesungguhnya Mesir tidak pernah keluar dari mereka. Saya setuju dengan itu. Mereka keluar dari Mesir, tetapi Mesir berarti ada roh, ada sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka, bekerja tanpa mereka sadari. Satu roh, dan saya sebut itu sebagai roh perbudakan, tapi saya lebih suka hari ini mengatakan pada Anda sebagai roh Mesir. Izinkan saya membuktikan pada Anda ada 3 perbuatan, ada 3 perbuatan paling tidak yang dilakukan oleh orang Israel hari itu sebenarnya sudah dilakukan lebih dahulu oleh orang Mesir. Apa yang membuat orang Mesir dibunuh kemudian menjadi penyebab yang sama yang membuat satu generasi Israel hari itu pun mati dan terbunuh di padang gurun. Jadi ada 3 hal yang dikerjakan oleh bangsa Israel yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh orang Mesir sebelumnya. Dan saya sebut itu sebagai roh Mesir. Betul-betul apa yang mereka perbuat hari itu adalah perbuatan yang sama yang dikerjakan oleh orang Mesir pada waktu itu. Yang dikerjakan oleh orang Mesir yang mereka benci, orang Mesir yang menjajah mereka. Tapi anehnya perbuatan mereka sama seperti penjajah mereka. Dan hari ini roh Mesir yang sama mungkin dapat bekerja dalam hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu kita perlu memeriksanya terlebih dahulu. Nomor 1, apa itu roh Mesir? Apa bentuk roh Mesir pertama yang dikerjakan oleh orang Israel, tetapi sebenarnya sudah dikerjakan oleh orang Mesir sebelumnya? Nomor 1 saya sebut sebagai ungratefulness, unthankfulness, atau tidak mengucap syukur. Paulus sudah mengatakan itu dalam 1 Korintus 10 ayat 10, 1 dari 5 dosa besar yang dilakukan oleh orang Israel adalah bersungut-sungut atau ungratefulness, unthankfulness, tidak tahu mengucap syukur. Nah, Anda berkata, mana yang dikerjakan oleh orang Mesir yang Anda katakan sebagai tidak mengucap syukur? Mari saya tunjukkan pada Anda Keluaran pasal 1. Ternyata dosa tidak mengucap syukur atau dosa bersungut-sungut, dosa yang tidak tahu berterima kasih ini
sebenarnya sudah dikerjakan lebih dahulu oleh orang Mesir. Dan bahkan saya bisa buktikan pada Anda penyebab mengapa terjadi perbudakan Israel di zaman Musa hari itu sebenarnya dimulai dari satu dosa ini, yaitu dosa tidak tahu mengucap syukur. Coba Anda pergi ke Keluaran pasal 1, Keluaran pasal 1 ayat yang ke-7, Keluaran pasal 1 ayat yang ke-7, coba Anda perhatikan. Ini permulaan Keluaran, Keluaran 1 ayat 7 ini yang dikatakan oleh Alkitab. Keluaran 1 ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Menarik ya. Kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa. Dia memerintahkan umat manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Anda lihat dalam Keluaran pasal 1, kemudian Alkitab menyajikan satu cerita bahwa orang Israel sementara menggenapi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam Kejadian 1 ayat 28. Keluaran pasal 1 ayat 7 langsung jelas terlihat Alkitab berkata mereka beranak cucu, mereka bertambah banyak, dan kemudian mereka memenuhi semua negeri, artinya tanah Goshen yang dipercayakan dan diberikan pada mereka pada waktu zaman Yusuf masih hidup oleh Fir'aun. Anda lihat, jadi mereka sementara mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam Kejadian pasal 1. Dan oleh sebab itu, kalau Anda berkata beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi sudah tergenapi, berarti apa yang akan muncul berikutnya? Taklukkanlah itu dan berkuasalah atasnya. Itu sebabnya ketika muncul satu Fir'aun, Raja Mesir yang baru, perhatikan ayat 8, maka ini yang terjadi. Ayat 8 berkata, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat besar, sangat banyak, lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Bangkitlah satu raja baru orang Mesir, Fir'aun yang baru, yang kemudian memahami tanpa sadar, memahami apa yang akan terjadi. Kalau mereka bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan, maka proses berikutnya adalah bertambah banyak, beranak cucu bertambah banyak, memenuhi bumi, maka proses berikutnya adalah mereka akan menaklukkan. Mereka akan menaklukkan dan berkuasa. Itu sebabnya sang raja baru Mesir, orang Fir'aun, menjadi takut dan berkata, mari kita menekan orang Israel. Dan yang terjadi adalah, perhatikan ayat 8, semua ini dimulai dari satu pemikiran bahwa bangkitlah, ayat 8, bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Garis bawahi kata tidak mengenal Yusuf. Apa artinya tidak mengenal Yusuf? Tidak mengenal Yusuf buat saya artinya adalah dia menolak untuk mengakui semua jasa kebaikan Yusuf bagi dirinya, bagi negeri Mesir hari itu. Kita tahu bahwa Yusuf diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel supaya mendapatkan kasih karunia dari Fir'aun. Dia kemudian menolong orang Mesir. Dia kemudian menjadi salah satu pejabat orang Mesir. Dia menjadi orang kedua terbesar di seluruh tanah Mesir. Membuat Mesir menjadi bangsa yang besar. Mesir menjadi sebuah kebudayaan yang luar biasa. Dia menyelamatkan Mesir dari kehancuran, kelaparan selama 7 tahun. Dan karena jasanya itu, Fir'aun pada hari itu memberikan tanah Goshen bagi anak cucu Yakub untuk hidup di sana, bekerja di sana, berkembang biak di sana. Setiap Fir'aun yang baru selalu mengingat jasa kebaikan Yusuf hari itu. Jasa kebaikan Yusuf yang membuat Mesir menjadi besar. Tapi tiba-tiba satu kali muncullah seorang raja Mesir yang baru, seorang Fir'aun yang baru yang menolak untuk mengakui semua kebaikan Yusuf bagi negerinya, bagi bangsanya. Saya tanya sama Anda, orang seperti itu Anda sebut sebagai orang apa? Orang yang menolak untuk mengakui kebaikan seseorang dalam hidupnya. Anda sebut orang itu sebagai orang apa? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Ungratefulness, unthankfulness. Berarti perbudakan di Mesir terhadap bangsa Israel dimulai dari satu dosa. Sebenarnya dimulai dari satu dosa. Dosa apa? Ada satu Fir'aun, Raja Mesir yang baru, menolak untuk mengakui kebaikan Yusuf dalam hidupnya. Kebaikan Yusuf bagi bangsa dan negerinya. Seorang raja yang menolak untuk mengucap syukur, berterima kasih.
Dan inilah roh Mesir pertama, ungratefulness, unthankfulness. Yang anehnya kemudian 1 Korintus 10 ayat 10 Paulus mengatakan orang Israel melakukan dosa yang sama persis. Mereka memperbudak orang lain sebab mereka tidak tahu mengucap syukur. Mengucap syukur seringkali hal yang sepele dan remeh, tapi coba Anda renungkan sebentar. Justru dalam hal-hal yang sepele dan remeh, justru dalam hal-hal yang kecil lah, Tuhan mulai membangun sesuatu yang besar dalam kehidupan seseorang. Dalam hal-hal yang kecil, kita belajar untuk membangun sesuatu yang besar. Kita lupa bahwa hal yang besar justru dibangun dari hal-hal detail-detail yang kecil. Bukankah Alkitab mengatakan hal yang sama? Barang siapa setia pada perkara yang kecil, justru dia akan dipercayakan perkara yang besar. Kita banyak menginginkan hal yang besar tanpa pernah mau menjadi excellent, mau menjadi cukup humble, mulai dengan mengerjakan sesuatu langkah yang kecil. Dan justru dosa kita seringkali bukanlah dosa yang besar. Anda mungkin tidak berzina, Anda mungkin tidak melakukan percabulan, Anda mungkin tidak membunuh orang. Tetapi menariknya seringkali kita jatuh justru pada kerikil atau dosa yang kecil. Tidak mengucap syukur. Kita melupakan bahwa justru pada hal-hal yang kecil inilah terletak mujizat terbesar dalam hidup seseorang. Anda perhatikan satu kali ketika ada seorang ibu datang pada Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Dan Tuhan Yesus berkata, karena ibu itu bukan orang Israel, dia berkata, "Bu, perempuan, sesungguhnya aku datang untuk bangsa Israel. Dapatkah seorang makan roti, dapatkah anjing makan roti dari meja anak-anak?" Dan sang ibu berkata, "Ya benar Tuanku, ya benar guruku rabiku. Tetapi seandainya sang anjing tidak boleh makan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, bukankah ada remah-remah roti yang jatuh di bawah meja yang boleh dimakan oleh sang anjing?" Anda lihat mujizat terbesar kita justru terletak pada hal-hal yang kita anggap sepele. Perhatikan kisah Elia dan pun Elisa ketika mereka berjumpa dengan beberapa orang. Dalam zaman Elia, seorang ibu berkata, "Aku hanya punya segenggam tepung sedikit minyak." Tapi justru dari segenggam tepung sedikit minyak, mujizat terbesar Tuhan terjadi dalam hidupnya. Zaman Elisa sama. Seorang perempuan ketika datang pada Elisa minta tolong, kalau tidak 2 orang anaknya akan diambil dijadikan budak oleh penagih hutang. Apa yang dikatakan oleh Elisa? Apa yang kamu punya? Dan sang janda berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Sebab dia tidak memandang bahwa apa yang dia miliki sedikit minyak adalah sesuatu yang besar yang bisa menolong dirinya. Tapi dia memandang itu kecil. Dia bilang, "Aku tidak punya apa-apa. Yang paling berharga hanya sedikit minyak." Sedikit. Tapi justru remah-remah roti itulah yang dipakai oleh Tuhan lewat Elisa menjadi mujizat terbesar dalam kehidupan sang janda, sang perempuan itu. Jangan lupa, mungkinkah Anda masih punya sesuatu yang Anda anggap sepele, yang Anda tidak pandang, bisa menolong hidup Anda. Tapi justru apa yang sepele dan tidak Anda pandang hari ini dapat Tuhan pakai sebagai sumber mujizat terbesar dalam hidup Anda. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ekor ikan, apa yang terjadi? Ketika semua sudah makan sampai kenyang, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Kumpulkan sisa-sisa roti." Perhatikan, sisa-sisa roti. Sisa adalah sesuatu yang dibuang. Sisa bicara tentang sesuatu yang tidak dihargai. Sisa bicara tentang sesuatu yang dipandang remeh. Tapi Tuhan berkata, kumpulkan setiap sisa. Semua yang engkau mungkin akan buang. Kumpulkan semua yang engkau pandang remeh. Kumpulkan semua yang tidak engkau pandang. Kumpulkan sesuatu yang Anda tidak anggap berarti dan berharga. Kumpulkan itu semua. Sisa berapa bakul ketika sisanya dikumpul? 12 bakul yang besar. Yang luar biasa. Dari 5 roti, tersisa 12 bakul. Bukan itu jauh lebih besar bicara tentang penyediaan Tuhan yang Dia sediakan hari itu. Anda lihat, seringkali kita lupa bahwa mujizat terbesar dalam hidup seseorang justru diletakkan pada hal-hal yang kecil. Belajar untuk mengucap syukur hari ini. Belajar untuk berterima kasih pada Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang paling sepele dalam kehidupan kita. Tapi di situ justru menjadi kunci terletak mujizat terbesar dalam hidup Anda dan saya. Dosa kedua yang saya sebut sebagai roh Mesir apa? Dosa kedua yang saya sebut sebagai roh Mesir adalah, coba Anda kembali ke 1 Korintus pasal yang 10. Ada sesuatu yang menarik. 1 Korintus pasal 10, Anda perhatikan sekali lagi pada ayat yang ke-9. 1
1 Korintus 10 ayat 9, dosa kedua yang saya sebut sebagai roh Mesir, yang hari itu dilakukan oleh orang Israel, tetapi sebenarnya sudah dilakukan lebih dahulu oleh orang Mesir. 1 Korintus 10 ayat 9. 1 Korintus 10 ayat 9 berkata, dan janganlah kita melakukan percabulan, ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Garis bawahi, mati di pagut ular. Oke, lihat ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan garis bawahi penyebab kematian orang Israel pada ayat yang ke-9 dan ayat ke-10. Ayat 9 dia berkata, mereka mati di pagut ular. Tetapi ayat 10 kemudian dia berkata, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan, ular dan malaikat maut. Kalau saya menyebut ini dalam konteks cerita orang Israel, pembebasan orang Israel dari Mesir, ular dan malaikat maut, maka Anda akan menemukan satu kisah. Kisah apa? Kisah tentang tanda yang Tuhan berikan kepada orang Mesir, kepada Fir'aun khususnya, supaya Fir'aun mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakannya hari itu. Dan tanda yang Tuhan berikan kepada Musa untuk Fir'aun dimulai dari tongkat berubah menjadi ular. Dan tanda terakhir yang Tuhan berikan kepada Firaun, ada yang bisa tebak? Kematian anak-anak sulung di Mesir oleh malaikat maut. Anda lihat ternyata itu bicara tentang tulah, dan setiap tulah, tanda dan setiap tanda yang Tuhan berikan kepada Firaun. Mulai dari ular sampai malaikat maut. Menariknya tiba-tiba, ini menarik. 1 Korintus 10, Paulus kemudian mengatakan bahwa orang Israel dibunuh dengan cara yang sama. Ular dan malaikat maut. Berarti Paulus mau memberitahukan kepada kita bahwa kekerasan hati yang dimiliki oleh Fir'aun hari itu, yang membuat dia kemudian mengalami tulah demi tulah demi tulah demi tulah, mulai dari ular sampai malaikat maut, ternyata menjadi kekerasan hati yang sama yang dimiliki oleh orang Israel ketika mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dosa ini saya sebut kekerasan hati Fir'aun yang sekarang ada dalam hidup orang Israel, mengeraskan hati orang Israel. Saya sebut sebagai unbelief, tidak percaya. Menjadi tidak percaya. Mereka mengeraskan hatinya, sama seperti Firaun mengeraskan hati. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, sekalipun mereka anehnya melihat semua mujizat, sama seperti Firaun melihat semua mujizat. Perbedaannya pada zaman Fir'aun, pada masa Fir'aun, mujizat itu menjadi sebuah tulah malapetaka. Tetapi bagi orang Israel, semua tanda itu diberikan dalam bentuk pemeliharaan Tuhan. Dan setiap kali mereka tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan, terjadi hal yang sama ketika Fir'aun tidak mempercayai tulah dan tanda yang mereka alami. Mereka kemudian mengalami malapetaka yang sama. Ular sampai malaikat maut. Coba saya tunjukkan. Lihat luar biasanya mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan oleh orang Israel, tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Saya satu kali tertegun melihat ayat yang ketiga dan ayat keempat 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus 10 ayat 3 berkata, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Apa itu makan makanan rohani yang sama? Makanan rohani. Kata rohani di sana bukan sesuatu yang tidak bisa disentuh. Kata rohani di sana sebenarnya lebih baik diterjemahkan sebagai makanan supranatural, supernatural. Sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dan itu bicara soal mana. Mereka makan makanan mana. Makanya Yesus datang menjadi roti sorgawi, roti kehidupan. Kenapa? Sebab dialah mana dari sorga. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Mereka makan makanan rohani yang sama. Makanan supranatural. Sesuatu yang tidak bisa diproduksi secara logika kegiatan manusia. Tidak bisa. Itu benar-benar dari sorga. Makanan yang tidak dikenal. Oleh sebab itu mana berarti apa itu sebab tidak dikenal.
Itu bukan buatan manusia, itu benar-benar buatan surgawi. Itu benar-benar sebuah mujizat. Kemudian dia berkata, perhatikan, itu pertolongan Tuhan. Itu berkat Tuhan yang luar biasa, supranatural. Tapi ayat 4 dia berkata, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sekali lagi, rohani di sana bukan berarti sesuatu yang tidak bisa dilihat. Rohani di sana bicara tentang sesuatu yang supranatural. Mereka minum minuman supranatural yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani, batu karang supranatural yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah gambaran dari Kristus sendiri. Satu kali saya membaca sebuah buku, dan di dalam buku itu sang penulis buku bertanya kepada seorang rabi Yahudi. Dia bertanya pada rabi Yahudi, "Rabi, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Dari sejarah Israel, saya tahu bahwa orang Israel selama 40 tahun di padang gurun makan mana." Sang rabi berkata, "Ya." Kemudian dia bertanya, "Saya tahu mereka makan mana surgawi, tetapi pertanyaan saya," dan sang penulis buku berkata, "Pertanyaan saya adalah, mereka minum dari mana?" Dan waktu saya coba ingat itu, saya ingat, ya, paling tidak dalam ingatan saya, maafkan kalau saya salah, tapi dalam ingatan saya hanya ada 3 peristiwa Tuhan memberi minum kepada bangsa Israel selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Nomor 1, peristiwa Mara dan Elim. Saya jadikan 1, Mara dan Elim. Peristiwa kedua adalah ketika mereka haus sekali lagi, ketika mereka keluar dari Elim sampai daerah Rafidim, mereka haus sekali lagi, mereka minta minum pada Musa, dan Tuhan menyuruh Musa memukulkan tongkatnya ke batu karang. Dan di daerah Rafidim, Musa memukulkan tongkatnya ke batu karang, dan dari batu karang itu mengeluarkan air Rafidim. Setelah itu berjalan sekian lama, di hampir penghujung dari perjalanan mereka sampai di daerah Kades Barnea. Mereka banyak berputar di daerah Kades Barnea. Ketika mereka sampai di daerah Kades Barnea, mereka kembali lagi minta minum kepada Tuhan. Dan Tuhan kali ini menyuruh Musa untuk mengatakan kepada batu karang itu supaya dia mengeluarkan air. Tapi Musa karena saking marahnya, dia memukul batu karang itu. Nah, Tuhan kemudian memarahi Musa sebab batu karang itu adalah kemudian ternyata menjadi gambaran dari Yesus, seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus 10. Yesus tidak akan dipukul kali kedua sebab dia hanya mati 1 kali untuk selama-lamanya. Singkat cerita. Nah, setahu saya memang hanya ada 3 peristiwa itu. Memang aneh. Kemudian saya berpikir memang aneh. Ya, mereka minum dari mana? Gak peduli lu bawa 20 jergen dari Elim atau Mara, 20 jergen tidak cukup untuk perjalanan sekian minggu. Mereka butuh mandi, mereka butuh minum, mereka butuh cuci, ini dan itu. Mereka boleh bawa 20 jergen, 50 jergen lah taruh dari batu karang di Rafidim, tetapi itu tidak mencukupi untuk perjalanan 40 tahun. Selebihnya mereka minum dari mana? Sang rabi Yahudi menurut penulis buku itu kemudian berkata, menurut tradisi kami sederhana, mereka minum dari batu karang yang dipukul oleh Musa di daerah Rafidim. Dan batu karang itu berjalan bersama-sama dengan orang Israel selama 40 tahun. Jadi batu karang yang dipukul Musa di daerah Rafidim adalah batu karang yang sama yang dipukulkan kali kedua Musa di daerah Kades Barnea. Perhatikan baik-baik. Di Rafidim ada batu karang. Tiba-tiba di Kades Barnea yang terpisah sekian kilometer jauhnya, ternyata batu karang yang sama di Kades Barnea itu ada di situ. Dan menurut tradisi orang Yahudi berkata bahwa batu karang itu berjalan bersama-sama dengan mereka, menyediakan mereka minum selama 40 tahun. Dan kemudian sama seperti saya bilang, kok bisa? Mana ayatnya? Kemudian sang rabi Yahudi berkata kepada sang penulis buku, engkau tidak membaca Alkitabmu dengan benar. Dia berkata, Paulus seorang Yahudi, dan sebagai orang Yahudi, Paulus mengerti sejarah kami. Paulus mengerti cerita bangsa kami. Dan Paulus berkata hal yang sama di 1 Korintus 10 ayat yang keempat yang kita baca. Mereka semua minum minuman rohani supranatural yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani, nanti sebentar ada yang sama, satu batu karang supranatural yang, perhatikan baik-baik, mengikuti mereka. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata follow them.
mengikuti mereka. Ada yang walk with them, berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada yang menerjemahkan travel with them. Mereka melakukan perjalanan yang bersama-sama. Dan itulah tradisi cerita Yahudi. Berarti ada batu karang yang berjalan mengikuti mereka terus menerus selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun mereka makan dari batu karang tersebut. Wow, dan waktu saya sadar itu, wow, ini mujizat yang luar biasa. Bukan hanya roti turun dari sorga, bukan hanya batu karang berjalan bersama mereka, tiang awan dan tiang api berjalan bersama mereka. Mujizat demi mujizat sudah mereka lihat, tetapi yang luar biasanya adalah mereka tetap mengeraskan hati mereka. Waktu mengalami mujizat, euforia mereka muncul, berterima kasih, thank you Jesus. Tapi ketika mereka mengalami masalah, mereka melupakan semua kebaikan Tuhan yang lalu. Unbelief, tidak percaya. Hari ini Anda mungkin sementara ada dalam posisi yang tidak mengenakan. Hari ini ada banyak orang dalam keadaan yang sulit. Tapi saya mau berkata pada Anda, saya mau berkata satu hal. Tuhan yang pernah menolong kita dulu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tetap sanggup menolong kita sekarang. Kalau dulu roti boleh turun dari sorga, kalau dulu batu karang bisa berjalan, kalau dulu tiang awan dan tiang api bisa memimpin bangsa Israel, hari ini perkara supranatural tetap akan bisa terjadi dalam hidup Anda dan saya. Tidak peduli berapapun sulit dalam kehidupan kita. Dia bisa membuat kesempatan yang baru, dia bisa buka pintu-pintu kesempatan yang tertutup, tetapi dia juga bisa buat kuasa mujizat supranatural dalam hidup Anda dan saya. Jangan pernah melupakan kebaikan yang lalu. Jangan pernah melupakan mujizat yang lalu. Tetap percaya, tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus. Yang terakhir dan yang ketiga. Yang pertama mereka unthankfulness, tidak mengucap syukur. Yang kedua mereka unbelief, tidak tahu, percaya, tidak percaya. Yang ketiga adalah mereka unrepented, tidak bertobat. Ketika Fir'aun, singkat cerita, ketika Fir'aun sudah mengizinkan orang Israel berjalan, pulang, pergi dari negeri Mesir menuju Gunung Sinai, menuju pada tanah Kanaan, tiba-tiba dia kembali lagi berubah, mengeraskan hati. Tapi kali ini untuk yang terakhir, Tuhan tidak lagi memberi tanda, Tuhan menghukum dia dan seluruh pasukan. Sebab dia tidak mau bertobat. Apa yang terjadi dengan orang Israel pun sama. Mujizat demi mujizat, malapetaka demi malapetaka sudah mereka alami. Tapi mereka tetap tidak mau berubah. Sampai satu generasi habis. Tersisa hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Dosa Israel yang terakhir adalah unrepented. Sampai Tuhan kemudian mengambil keputusan. Menghabiskan seluruh generasi. Dan membangkitkan sebuah generasi yang baru. Unrepented. Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 1 mulai. Anda lihat, ini yang Tuhan coba katakan kepada kita dan coba Tuhan katakan kepada bangsa Israel sebenarnya tentang unrepented ini. Apa yang dimaksudkan dengan tidak bertobat? Apakah saya harus tiap buat salah, perhatikan. Ini yang Tuhan mau katakan. Ulangan 8 adalah pasal yang luar biasa. Salah satu pasal yang paling banyak dipakai oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Salah satunya adalah ulangan 8 dari perjanjian lama. Dia menggunakan ulangan 8. Bahkan ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun, setiap jawaban Tuhan Yesus terhadap iblis, dia menggunakan ulangan pasal 8. Ulangan 8 luar biasa. Lihat ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sebentar sebelum kita lanjut, maksud Tuhan supaya mereka berputar di padang gurun hanya untuk satu, merendahkan hati mereka. Kenapa mau merendahkan hati mereka? Supaya apa yang ada di dalam hati mereka dinyatakan keluar. Begini, ketika Anda berkata, saya baik, selama tidak ada tantangan, Anda berkata, oh saya orang yang setia. Selama tidak ada tantangan, Anda tidak akan pernah bisa mengukur seberapa tinggi kesetiaan Anda. Anda mungkin pernah mendengar pendeta bilang begini guyonan,
Adam adalah pria yang paling beruntung sebab mau selingkuh pun tidak bisa berselingkuh. Kenapa? Ya sebab satu perempuan hanya satu, hanya Hawa bagi dia. Mau jelalatan kemana, mau mata keranjang kemana, mau selingkuh dengan siapa? Monyet, gajah, kambing, ular, nggak bisa. Anda lihat, selama tidak ada tantangan, maka mudah bagi kita untuk berkata, saya setia. Tidak ada tantangan. Tapi hari ini berbeda. Sekalipun Anda adalah orang yang mencoba setia pada pasangan Anda, tetapi godaan di luar sana begitu besar. Dan tanpa godaan, tanpa ujian, tanpa tantangan, kita tidak akan pernah mengetahui seberapa tinggi kesetiaan kita. Tanpa tantangan, tanpa ujian, tanpa godaan, kita tidak akan pernah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Itu yang Tuhan mau katakan. Anda boleh berpikir Anda baik, sampai Anda kemudian ditantang, baru Anda akan lihat seberapa tinggi kebaikan Anda. Sama seperti orang muda yang kaya, berpikir bahwa dia baik. Sampai Tuhan Yesus menantang dia pada sebuah level, di mana dia harus menyerahkan semua hartanya, membagikan kepada orang miskin. Dan dia berkata tidak bisa. Ternyata level kebaikan sang anak muda yang kaya itu tidak memenuhi level kebaikannya Tuhan. Semoga Anda mengerti. Anda boleh berkata, oh saya ini orang yang sangat kuat. Oke, seberapa kuat Anda? Tantanganlah yang akan membuktikan seberapa kuat Anda dan saya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Itu yang Allah katakan hari itu. Bahwa supaya mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Apakah mereka benar-benar setia? Apakah mereka benar-benar percaya pada Tuhan atau tidak? Hari ini tantangan yang kita hadapi justru akan memisahkan antara orang Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh percaya dan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya. Ada banyak orang bisa memanggil dia Tuhan, tetapi tidak pernah menjadikan dia Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang Tuhan katakan. Perhatikan terus ayat 3. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Ayat 5. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Nah, kata repented yang saya maksudkan, kata bertobat yang saya maksudkan, bukanlah bertobat dalam pemikiran Anda dan saya, tapi saya bicara tentang insaf. Bahasa Indonesia bagus sekali. Insaf, menjadi insaf. Unrepented artinya tidak mau insaf. Apa itu insaf? Insaf berarti bukan saya tidak pernah berbuat salah. Bukan itu. Insaf adalah saya belajar dari kesalahan saya dan saya tidak lagi akan melakukan kesalahan yang sama. Sekali lagi. Unrepented bukan berarti Anda tidak mau bertobat dari bukan. Yang terutama dari unrepented adalah mereka tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Bukan Anda tidak boleh salah, Anda boleh salah. Dengan Tuhan bukan berarti Anda harus pakai topeng. Silakan, Anda mungkin melakukan sebuah kesalahan. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita harus belajar dari kesalahan kita. Dan tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Makanya kata insaf itu saya sering kali contohkan seperti ini. Misalnya saya punya anak masih balita, anak saya sudah mulai besar, mulai remaja, 12 tahun dan 10 tahun. Tetapi Anda lihat bahwa ketika anak-anak saya misalnya masih balita, bawah 5 tahun. Satu kali saya melihat anak saya yang masih kecil misalnya, main pisau. Sebagai orang tua yang baik, saya berkata, nak jangan main pisau. Nah, saya akan ambil pisau itu dari tangan anak saya. Saya berkata, jangan nak, sebab kalau kamu main pisau nanti engkau akan terluka dan engkau akan menyesal. Satu kali tanpa sepengetahuan saya, anak saya kembali melanggar perintah saya. Dia mengambil pisau, tentu saja dia tidak sadar. Dia mengambil pisau, dia main dengan pisau dan jarinya terluka karena pisau. Dan waktu berdarah, luka, sakit, anak saya yang masih bawah 5 tahun, kemudian mungkin akan menangis, weh mama, papa, tolong saya sakit. Kami sebagai orang tua akan datang menolong dia, dan kalau saya lihat jarinya berdarah dan di sebelahnya ada pisau, saya langsung tahu bahwa itu terjadi karena dia bermain pisau tanpa sepengawasan kami. Saya mungkin akan berkata, mengobati anak saya, memberi pertolongan pertama, dan saya berkata, nak,
Papa kan sudah bilang, nak, jangan main pisau, nak, nanti kamu luka. Nah, sekarang buktinya apa? Tetapi sebagai orang tua yang jauh lebih baik, saya akan tidak berhenti di sana. Saya akan menyambung dengan kalimat ini. Oleh sebab itu, nak, mulai dari sekarang, apapun yang papa dan mamamu katakan, tolong dengar. Kalau papa bilang jangan, jangan. Kalau papa bilang silakan, ya silakan. Itulah insaf. Nak, kamu salah, nak. Insaf berarti ini. Mulai dari sekarang, kalau bapakmu bilang jangan, jangan. Kalau bapakmu bilang lakukan, lakukan. Coba baca lagi Ulangan 8. Anda akan menemukan kesan yang sama. Lakukan perintah. Jangan melanggar larangan-larangan. Itulah insaf. Insaf adalah Tuhan pernah suruh kita ke kanan, tetapi kemudian kita ke kiri. Tuhan pernah suruh kita berhenti, tetapi kemudian kita berjalan terus. Dan akibat dari pilihan kita yang salah, pilihan kita yang bertentangan dengan pilihan Tuhan, kita mengalami malapetaka. Dan ketika Anda dan saya mengalami kemalangan dan malapetaka, Tuhan kemudian datang dan berkata, nak, aku akan memulihkan segala sesuatu yang rusak. Tapi mulai dari sekarang, inilah insaf. Apapun yang Bapak Surgawimu katakan, dengar. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Dia menyuruh Anda dan saya untuk mulai belajar. Kalau kamu dulu mengambil pilihanmu berdasarkan keputusanmu dan gagal dan salah, insaf berarti mulai dari sekarang belajar mendengar apa yang dia mau. Kalau dia bilang jangan, jangan. Kalau dia bilang ya, ya. Orang Israel tidak pernah bertobat. Satu generasi musnah. Sama seperti satu tentara Fir'aun. Seluruhnya musnah. Hari ini adalah kesempatan bagi Anda dan saya mungkin untuk belajar kembali mendengar dia. Insaf. Sebelum terlambat. Sebelum kita terlalu terlambat. Sebelum kita jatuh terlalu jauh. Masuk terlalu dalam. Sebelum kita hancur. Saya percaya kasih Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau dia sudah mengingatkan Anda, jangan, 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 jangan. Dan Anda dan saya terus lakukan, ada satu titik. Saya suka Asaf berkata, Mazmur 73, sesungguhnya di tempat licin engkau menempatkan mereka. Apa artinya di tempat licin engkau menempatkan mereka? Ketika mereka melihat jurang kesudahan mereka, mereka berbalik pun sudah tidak bisa. Kenapa? Sebab mereka tergelincir. Mereka ada di jalan yang licin. Sama seperti Fir'aun, sudah seharusnya dia berhenti, tetapi terakhir dia tidak lagi mau berhenti. Dan kali terakhir dia mengirim pasukannya bersama-sama dengan dia. Masihkah ada kesempatan? Selama kesempatan itu masih ada, insafmu. Kita sudah pernah berbuat salah. Sekarang Tuhan tolong kita, dia pulihkan segala sesuatu. Tapi insaf, apapun yang dia katakan, dengar. Semua yang dia larang, jangan lakukan. Semua yang diperintahkan. Apapun persoalannya, apapun tantangannya, tetap maju. Sebab Tuhan yang menyertai kita. 3 dosa, semoga tidak ada dalam hidup Anda dan saya. Unthankfulness, tidak mengucap syukur. Unbelief, mengeraskan hati, tidak percaya. Unrepentant, tidak pernah belajar dari kesalahan kita. Tidak pernah belajar dari pertolongan Tuhan. Tidak pernah belajar dari perlindungan Tuhan. Tidak pernah belajar dari semua pemulihan Tuhan. Tidak pernah belajar dari kesalahan Anda dan saya. Sekali lagi, insaf bukan berarti Anda tidak pernah salah. Hari ini Anda mungkin salah. Hari ini Anda sementara hancur. Tapi yang paling penting adalah kembali kepada Dia. Dan yang jauh lebih penting, jangan jatuh pada kesalahan yang sama. Sahabat kehidupan dimanapun Anda berada, biarlah roh Mesir, the spirit of Egypt, tidak ada dalam hidup Anda dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hadirat-Mu
Roh-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Bekerja hari ini. Jamah setiap hati. Jamah setiap hati. Engkau masuk, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerja, bekerja, bekerja Roh Kudus. Engkau yang berurusan pribadi dengan kami. Engkau yang berurusan dengan setiap kami yang mendengarkan. Dan hari ini, biarlah terjadi kelepasan dari roh Mesir dalam nama Yesus. Semua kekhawatiran yang memperbudak, semua ketakutan yang memperbudak, semua kemarahan yang memperbudak, semua rasa keluh, sumut-sumut, rasa khawatir dan diri yang memperbudak, biarlah semua itu keluar. Semua kekerasan hati yang memperbudak dalam nama Yesus. Semua pola pikir yang tidak pernah mau dirubahkan, semuanya biarlah keluar dalam kehidupan kami. Biar dalam hidup kami bukan roh Mesir, dalam hidup kami hanyalah Roh Kudus bekerja dan terus bekerja. Biarlah kami tidak pernah jatuh pada dosa Mesir, dosa yang sama yang dilakukan oleh orang Israel. Tapi kami dibebaskan, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus, ini waktumu, ini tempatmu, ini umatmu. Bekerjalah dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.